Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Cipicung, Kabupaten Kuningan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Krisdiani Wulandari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2022, golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, NDH 20. Berprofesi sebagai perawat terampil di UPTD Puskesmas Cipicung. Berikut adalah isu strategis yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cipicung. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai resiko penularan infeksi. Karena pada faktanya, masih ada pasien atau pengantar yang tidak menggunakan masker, tidak melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand rub. Ini berdampak akan meningkatkannya resiko penyebaran penyakit. Lalu yang akan terdampak di sini adalah pasien itu sendiri, petugas, dan keluarga di rumah. Yang kedua, kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan di Puskesmas Cipicung. Karena masih banyak petugas yang belum sadar pentingnya cuci tangan untuk mencegah infeksi nosokomial. Tidak patuhnya kita dalam melakukan cuci tangan akan memiliki dampak, yakni dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan pembiayaan di puskesmas. Lalu, pihak yang dapat dirugikan yakni pasien, teman sejawat, dan keluarga di rumah. Yang ketiga, tingkat kedisiplinan petugas yang masih rendah. Karena sampai saat ini, masih banyaknya petugas yang datang tidak tepat waktu. Yang mana ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien. Pihak yang terdampak yakni pasien, petugas, dan puskesmas. Yang keempat, belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pada pasien dan keluarga. Faktanya, masih banyak pasien atau keluarga pasien yang langsung pulang setelah mendapat pelayanan. Dampaknya, pelayanan menjadi tidak maksimal karena tidak ada tolak ukur penilaian. Pihak yang terdampak yakni pasien dan puskesmas. Yang kelima, sarana dan prasarana berbasis digital belum merata di setiap ruang pelayanan. Nyatanya, masih banyak ruang pelayanan yang belum difasilitasi komputer dan alat pendukung lainnya. Dampaknya, terhambatnya dalam melakukan pembuatan laporan pelayanan. Pihak yang terdampak yakni karyawan dan puskesmas. Yang terakhir, masih terdapat petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 6S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Fakta di lapangan, masih ada petugas pelayanan yang tidak bersikap ramah terhadap pasien.
Padahal, indikator tersebut merupakan indikator yang paling penting untuk kita selaku petugas pelayanan. Dampaknya akan menghasilkan pandangan negatif terhadap puskesmas dan kepuasan pelanggan tidak tercapai. Lalu pihak yang terdampak di sini adalah pasien dan puskesmas. Dari setiap isu yang telah dipaparkan, dilakukan analisis dengan metode USG, yakni urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lalu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari metode USG ini, didapatkan nilai paling tinggi yakni 14. Dengan nilai urgensi 5, seriousness 4, dan growth 5. Yang menjadikannya peringkat 1 untuk isu kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai resiko penularan infeksi. Analisis Fishbone mengenai kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai pencegahan penularan infeksi. Terdiri dari 6M, yakni metode, manpower, material, mother nature, measurement, dan mesin. Untuk metode, kurangnya sosialisasi mengenai upaya pencegahan infeksi. Manpower, yakni kurangnya kemampuan literasi pasien atau keluarga. Untuk material, penyampaian informasi yang belum optimal. Mother nature, yakni kebiasaan yang sulit diubah. Measurement, sidap penggunaan masker atau kepatuhan cuci tangan kurang optimal. Dan mesin, menurut saya, poster 6 langkah cuci tangan dan anjuran penggunaan masker masih kurang. Lalu, saya membuat gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk mengatasi kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai pencegahan penularan infeksi. Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang pencegahan penularan infeksi, terutama pemakaian masker dan mencuci tangan dengan metode 6 langkah. Yang kedua, membuat media informasi yang menarik di beberapa tempat di puskesmas. Yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh petugas medis, paramedis, ataupun non-medis untuk menegur apabila masih ada pasien atau keluarga yang abai. Kesimpulan dari video saya bahwa pengetahuan mengenai pencegahan penularan infeksi adalah satu hal yang penting. Semua orang yang datang ke puskesmas, baik pasien atau pengantarnya, harus teredukasi bagaimana cara melindungi dirinya sendiri dari segala bahaya ataupun infeksi virus, bakteri, atau parasit lainnya yang ada di puskesmas. Maka, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.